selamat kepada guru-guru dan teman-teman dan pendengar video yang saya buat ini. Nama saya Flotavia dari kelas E3 dari sekolah Kristen Kalam Kudus Panjang. Sekarang akan membahas sebuah mosi yang sangat penting, yaitu perpustakaan apakah perlu. Kali ini saya sebagai yang menolak maupun kontra. Saya akan membahas mengapa perpustakaan dalam bentuknya yang tradisional tidak lagi relevan dalam zaman ini, dan mengapa sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih baik ke dalam bentuk lain untuk kepentingan masyarakat. Saya akan menyampaikan beberapa poin dalam pembahasan kali ini. Pertama adalah kita telah dulu peran perpustakaan biasa. Perpustakaan merupakan pusat pengetahuan yang vital. Namun dengan kemajuan teknologi informasi yang dulu hanya bisa diakses melalui perpustakaan, kini tersedia secara instan di ujung jari kita melalui internet. Buku-buku pun kita dapat diakses dalam format digital, memudahkan aksesibilitas tanpa perlu mengunjungi perpustakaan fisik. Dalam era di mana informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, apakah perpustakaan tradisional masih relevan? Yang kedua, mari kita fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya. Perpustakaan membutuhkan dana yang signifikan untuk operasional, pemeliharaan, dan perluasan koleksi. Dana tersebut dapat dialokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. Bayangkan jika dana tersebut digunakan untuk meningkatkan akses internet daerah terpencil, atau menyediakan program pendidikan tambahan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi yang rendah. Inilah contoh bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, mari kita perhatikan aspek keberlanjutan. Perpustakaan, terutama yang besar, membutuhkan energi yang besar untuk operasionalnya. Baik untuk penerangan, pengaturan suhu, pemeliharaan buku-buku, butuh sumber daya manusia yang cukup. Dalam era di mana kita semakin sadar akan dampak lingkungan, mengurangi konsumsi energi adalah langkah yang bijaksana. Dengan menghapus kebutuhan akan perpustakaan fisik, kita dapat mengurangi jejak karbon dan memperjuangkan lingkungan yang lebih bersih. Keempat, mari kita tinjau perubahan dalam pola konsumsi informasi masyarakat. Di era digital saat ini, preferensi konsumsi informasi telah bergeser secara signifikan. Orang-orang cenderung lebih memilih untuk informasi melalui platform online seperti situs web, internet, medsos, daripada melalui buku cetak atau materi dari perpustakaan. Ini mencerminkan bahwa perpustakaan tradisional mungkin tidak lagi menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk mencari informasi-informasi, terutama pada masa digital ini. Kelima, kita perlu mempertimbangkan peran teknologi dalam mendukung akses terhadap informasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, terdapat berbagai platform dan aplikasi yang memungkinkan akses terhadap sumber daya pendidikan dan pengetahuan secara instan. Contohnya platform daring untuk kursus online, perpustakaan digital yang menyediakan koleksi buku elektronik. Dengan adanya alternatif-alternatif tersebut, keberadaan perpustakaan fisik menjadi kurang penting dalam menyediakan akses terhadap informasi dan pengetahuan. Keenam, mari kita bicarakan tentang fleksibilitas dan mobilitas. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global dan dinamis, mobilitas menjadi sebuah kunci. Sumber daya seperti perpustakaan tradisional seringkali terbatas pada lokasi tertentu, yang mungkin sulit dijangkau bagi sebagian masyarakat. Dengan menghilangkan ketergantungan pada perpustakaan fisik, kita dapat mempromosikan akses terhadap pengetahuan dimanapun orang berada. Memungkinkan pembelajaran yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketujuh, kita perlu mempertimbangkan peran perubahan budaya dalam pandangan masyarakat terhadap perpustakaan. Dulu, perpustakaan seringkali dianggap sebagai simbol prestise intelektual, di mana orang-orang pergi untuk membaca dan belajar di sana. Namun, dengan adanya pergeseran budaya yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi,
minat masyarakat terhadap perpustakaan tradisional pun menurun. Banyak orang lebih memilih untuk menghabiskan waktu luang mereka dengan hiburan-hiburan seperti menonton film, bermain game, bermain alat elektronik, daripada duduk di perpustakaan untuk membaca buku. Kedelapan, perpustakaan seringkali menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansinya dalam era digital ini. Meskipun banyak perpustakaan telah berupaya untuk mengadopsi teknologi dan menyediakan layanan online, namun masih ada kesenjangan antara apa yang ditawarkan oleh perpustakaan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat modern. Dalam beberapa kasus, perpustakaan tradisional mungkin dianggap sebagai institusi kuno yang tertinggal zaman oleh sebagian masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi minat dan dukungan terhadap perpustakaan tersebut. Kesembilan, kita harus mengakui bahwa dalam beberapa komunitas perpustakaan mungkin tidak memenuhi kebutuhan yang spesifik dari berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, orang dengan keterbatasan mobilitas mungkin menghadapi kesulitan untuk mengunjungi perpustakaan fisik secara teratur. Atau kelompok minoritas mungkin merasa tidak terwakili dalam koleksi atau program yang ditawarkan oleh perpustakaan. Dengan menghapus ketergantungan pada perpustakaan tradisional, kita dapat mencari solusi yang lebih inklusif dan beragam untuk memenuhi kebutuhan beragam dari masyarakat. Yang ke-10 dan yang terakhir, kita harus mengakui bahwa perpustakaan tradisional seringkali menghadapi tantangan dalam memperbarui koleksi dan layanan mereka yang sesuai dengan perkembangan zaman. Proses pembaruan koleksi memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Dan dalam beberapa kasus, perpustakaan mungkin kesulitan untuk menyediakan materi yang terbaru dan relevan bagi masyarakat. Sebagai gantinya, sumber daya yang akan dialokasikan untuk memperbarui koleksi dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan minat masyarakat. Sebagai penutup, menghapus perpustakaan tradisional bukan berarti menghapus akses terhadap pengetahuan. Sebaliknya, kita harus memikirkan cara-cara baru yang lebih efisien untuk menyebarkan pengetahuan dalam masyarakat. Dengan mengalokasikan sumber daya ke dalam inisiatif digital dan program-program pendidikan alternatif, kita dapat memastikan bahwa pengetahuan tetap dapat diakses oleh semua orang, tidak hanya dapat melalui perpustakaan yang kuno dan mahal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.